Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabarnya pagi ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biasanya tangannya kayak gini ya. Kayak acara motivasi, training motivasi. Pertanyaan. Karena ternyata cara menjawab tentang kabar mencerminkan suasana hati. Betul ya. Kami pernah ikut pelatihan di tahun berapa lama sekali. Ketika ditanya apa kabarnya, baik, berarti KKM, standar minimal. Tapi kalau dijawab luar biasa, itu keadaan hatinya. Nanti mempengaruhi hati, mempengaruhi otak dan orangnya bersemangat. Hari keberapa ini Bapak Ibu? Ramadannya 22 ya, kurang berapa? Kurang 8. Jika 30 ya. Jika 29 kurang 7. Kemarin kita sudah kaji ayat 130 sampai dengan 133. Kita akan masuk ke ayat 134, 135 yang menjelaskan tentang tanda-tanda orang muttaqin, orang-orang yang bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang. Kalau allazi itu yang, kalau allazina orang-orang yang. Jadi beda nun dengan tidak ada nun artinya sudah beda. Misalnya gini, huwallazi ja'ala lakumul ardu, huwa dialah Allah, allazi yang tunggal ya, kalau allazina jam'. Alladzina orang-orang yang yunfiquna mereka menginfakkan. Di sini tidak disebutkan menginfakkan apa, karena sudah Allah kaji di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat-ayat tentang infak. Kita lihat kembali misalnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Allah menyampaikan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka, sehingga di ayat-ayat berikutnya terkadang amwalnya tidak dimunculkan karena sudah disampaikan di surah-surah terdahulu kalau infak berarti harta. Jadi orang bertakwa kata Allah di ayat ini orang-orang yang menginfakkan hartanya fisarroi
di waktu lapang, di waktu senang, wad-dharra'i, dan di waktu sempit. Maka Bapak Ibu, jangan pernah berpikir infaknya nanti nunggu kaya. Kenapa jangan berpikir infaknya nunggu kaya? Karena ketika harta itu semakin banyak, belum tentu mau diinfakkan. Apa sebabnya? Ketika orang tidak dilatih untuk berinfak dikala hartanya masih sedikit, semakin banyak nanti bakhilnya semakin meningkat. Di Al-Quran surah Al-Humazah, Allah menyampaikan, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Siapa orang yang suka mengumpat dan orang yang suka mencela itu? Alladzi, yang jama'a, mengumpulkan malan, harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Ini yang menyebabkan orang jadi bakhil. Tidak punya uang, kemudian punya, nanti infaknya kalau sudah banyak. Dikumpulkan uangnya dari 100, 200 sampai 900 ribu. Begitu mau infak, dibisiki dalam hatinya, wong jenengan baik kurang 100 kapan infak. Kenapa kurang 100? Ben gajek 1 juta. Maka ketika ada orang datang minta bantuan, tidak akan dikasih. Maka orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, cirinya orang yang mau berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Sehingga kenapa kemudian orang-orang alim mengajarkan kepada kita untuk berinfak di waktu subuh. Karena di waktu subuh, di waktu pagi, Allah turunkan 2 malaikat. Satu mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berinfak, dan satu mendoakan keburukan untuk orang-orang yang bakhil. Kemudian dianjurkan oleh para ulama infaknya di waktu subuh. Kenapa di waktu subuh? Karena kebutuhannya belum banyak. Orang kalau baru bangun tidur itu kan belum mikiri belanja, diinfak. Kalau sudah agak siang, mulai persaingan datang. Tukang sayur lewat, tukang daging lewat, tukang ikan lewat. Keinginannya banyak, sehingga apa? Keinginan berinfaknya bisa kalah menghadapi kebutuhan-kebutuhan. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan pernyataannya Rasulullah, amal itu dinilai bukan dari banyaknya, tapi dari kesinambungannya. Jadi boleh berinfak rutin tiap hari. Mau warna abu-abu boleh. Berapa? 2.000. Coklat 5.000. Ungu 10.000. Hijau 20. Biru 50. Merah, Masya Allah ya, hafal banget warna duit itu. Ternyata Bapak Ibu orang-orang yang hafal ya warna duit. Kadang-kadang angka tidak tahu aja. Atus Pak, bisa nih abang sih. Itu silakan, yang penting di mudawamah. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk menyemangati kita kembali, karena ikhlas itu tidak bisa datang tiba-tiba. Ikhlas itu butuh proses. Maka Allah Subhanahu wa taala menyemangati kita orang-orang beriman ketika berinfak itu diberikan imbalan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah amal dibalasi 10. Surah Al-An'am ayat 160. Allah menyampaikan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha
Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, Allah balasi dengan 10 kebaikan. Inilah kenapa orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal setara dengan saum 1 tahun. Dalilnya Al-An'am 160. Kita dilarang berpuasa 1 tahun penuh, tapi bisa mendapatkan pahala puasa 1 tahun jika 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Istimewanya Rasulullah SAW tidak menentukan aturan harinya bagaimana. Berarti kan sesuai dengan Bapak Ibu. Coba kalau hadisnya mengatakan tanggal 2 sampai tanggal 7 berat. Silaturahim sana diwedangi lagi saum. Kitanya sudah tidak saum, tuan rumahnya yang saum. Maaf ya Pak, warapan medanginya dengan aku ini lagi saum kan jadi berat. Iya, jadi tidak diatur oleh Rasulullah SAW. Artinya sepanjang bulan Syawal silahkan ya. Tetapi untuk infak Allah tidak memberi balasan 10, balasannya 700. Tadi Al-Baqarah 261. Jadi kalau infaknya 2000, Allah kembalikan 2000 kali 700. 1.400.000 apa 140.000 700 kali 2000 1.400.000 masa. Coba jadi Pak kalau pengen investasi yang cepat banyak, investasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijamin akan kembali Pak. Ini untuk menyemangati. Yang kedua, di Sahih Al-Bukhari pada kitab Sodaqah, Rasulullah SAW menyampaikan ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan pada hari tidak ada naungan. Golongan yang keenam adalah orang yang tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Maka kenapa orang kalau infak mesti memasukkan itu ditutupi? Kalau pengajian-pengajian di rumah-rumah biasanya pakai ceting berkat itu terus ditutupi sapu tangan boleh, taplak meja ya boleh, lap habis makan nasi ya boleh, itu kan. Yang penting begitu tangannya masuk benar-benar memasukkan uang aja mau ngapain-ngapain malah jukut lah ini ya. Terus infak itu ya jangan jujul ya Bapak ya. Nyimpan infak jujur nih. Infaknya pira, 2000 jujur pira, 1000 bila 2000 pe jujur ya jangan jujur. Itu nanti akan menjadi naungan pada hari tidak ada naungan. Kemudian yang ketiga, Bapak, Rasulullah SAW itu kan menyampaikan, manusia selalu mengatakan ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, padahal harta mereka itu dibagi 3. Satu bagian yang mereka makan dan mereka pakai itu akan habis. Ini baju kalau kita pakai lama-lama brodol. Yang brodol apa? Satu warna. Yang kedua kerah. Kerah mesti rusak di situ. Itu karena balung ning gulu landep-landep itu ya Pak. Karena digosok cuci, digosok setrika itu kan lama-lama brodol. Ini pembuktian yang kita pakai akan rusak. Yang kita makan akan jadi kotoran. Yang satu bagian yang kita tinggalkan akan jadi milik ahli waris. Satu bagian yang kita infakkan itulah yang akan kita bawa menghadap Allah SWT. Jadi sebenarnya kalau kita berinfak kemanapun ya untuk kebaikan, itu kita sedang nabung untuk dibawa ke akhirat. Yang ada di rumah itu akan kita tinggal. Maka kalau kita mau menggunakan pemikiran yang baik, ya tentu kita akan membawa yang banyak daripada yang ditinggal. Itu menyemangati kita. Maka berdasarkan pembagian harta ini seolah-olah
Seolah-olah ini pemikiran saya, Bapak Ibu. Harta itu mengatakan kepada kita, ketika aku masih ada di kantongmu, engkau yang menjagaku. Tapi ketika aku diinfakkan, aku yang akan menjagamu. Coba orang kalau punya uang banyak, taruh di rumah itu kan sangat hati-hati. Masukkan kotak, kotaknya masukkan lemari, lemarinya masukkan kamar, kamarnya masukkan rumah, rumahnya kasih kunci. Belum mantep, bikin tembok yang tinggi. Kenapa? Jaga nih harta. Kita yang jaga. Di era dulu orang ketika mau bepergian, kemudian membawa uang banyak, mesti dipeseni. Aja disimpan ning saksiji, bukan tiba hilang, bukan kecopetan, dibagi sak ngarep anak isine, sak celanaan isine kiwa tengen, anak isine saking khawatir. Khawatir lagi masukkan dalam kaos ini. Itu harta yang menjaga kita. Tapi kalau kita infakkan, dia yang akan menjaga kita. Itu seolah-olah begitu. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, seolah-olah harta ini mengatakan begini, ketika aku masih ada di dalam kantong, ketika aku masih ada di dalam rumahmu, jumlahku sedikit. Kenapa sedikit? Bisa dihitung. Jadi itu. Nanti pulang ke rumah coba dilihat tabungannya, itu ada hitungannya. Lihat emasnya ada hitungannya. Yang tunai ada hitungannya. Tetapi begitu kita infakkan menjadi banyak. Karena tadi 700 kali lipat. Itu yang nanti akan menyemangati kita untuk berinfak. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Meskipun infak ini begitu besar pahalanya, tetapi juga ada ancaman yang akan menyebabkan infak itu terhapus. Ini yang dijaga. Lihat Al-Baqarah ayat 264. Ketemu yang pegang Quran? Ketemu Bu? Belum? Oh sampun. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian. Bil manni dengan mengungkit-ungkit, wal adza dan dengan menyakiti. Ini dua perkara yang akan menyebabkan infak, sedekah, pemberian apapun yang diniatkan kebaikan itu akan batal. Yang pertama apa? Mengungkit-ungkit. Ya. Kadang-kadang begitu, ada orang datang minta bantuan, terus mungkin bosen ya Pak, jengkel akhirnya kan, terus ngomong, jenengan mana boy sih, orang nanti nyong bosen, jadi orang bosen-bosen, nah, ini membatalkan pahala infaknya, membatalkan pahala sedekahnya. Yang kedua, wal adza, menyakiti. Orang kadang main, orang kadang gak nyami. Gak nyami disit mandes, nih, anak pahala nih. Atau yang ketiga, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ketika infak niatnya ria'an nas, pamer, ri'a, ri'a apa riya? Riya. Tulisannya riya apa ri'a? Ri'a. Dibacanya riya. Dia dibacanya dia. Karena anak iya nih kono ya. Nulisnya dia, tapi bacanya dia.
Kadang-kadang sudah nawaitu lillah tapi setan cerdas. Ada panitia pembangunan masjid datang. Bapak mau nyumbang berapa? 5 juta mas. Nama bapak siapa? Itu saja hamba Allah. Enggak Pak, ini untuk akuntabilitas dan transparansi panitia. Iya, tapi bapak lagi belajar ikhlas, hamba Allah. Ini sudah bagus ya. Begitu di masjid diumumin sama panitia. Hamba Allah 5 juta. Orangnya bilang sama temannya, siapa kue? Empu, kue aku. Nah keprimen hamba Allah malah kanda-kanda. Ya sudah, ini ria'an akan menyebabkan infaknya batal. La tubtilu, batal itu rusak. Jadi meskipun infak pahalanya besar, tapi ada yang menyebabkan batal. Begitu. Kemudian lanjut ke Ali Imran 134. Tanda kedua dari orang muttaqin adalah wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhimina, dan orang-orang yang mengendalikan al ghaidh, amarah. Dari pagi Jumat sampai pagi Sabtu sudah marah belum Bapak? Belum. Alhamdulillah ya. Ramadan ini memang efektif mengendalikan amarah. Kalau mau jengkel aja jengkel, lagi puasa. Akhirnya kancane ngomong, iya tak simpan kota sebadah pan ngamuk. Ya jangan, kalau Ramadan sudah bisa dikendalikan, maka di luar Ramadan ya harus bisa mengendalikan. Lah jika dalam keadaan marah, bagaimana cara mengendalikannya? Rasulullah SAW melihat dua orang yang sedang bersih tegang, kemudian Rasulullah bilang begini, maukah kamu berdua aku ajari satu kalimat yang jika kalian ucapkan marahnya akan reda. Apa itu? Ta'awud. Jadi lagi jengkel, bacanya bukan istighfar, bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ubah posisi. Kalau lagi berdiri jengkel, baca ta'awud, kemudian duduk. Lagi duduk jengkel, ubah posisi, berbaring. Sudah, jangan bangun sampai marahnya reda. Pak, ngeleleng sih jengkel baby Pak. Ta'awud lagi, masih jengkel, berwudu. Terus baca Quran. Kapan selesainya? Ya sampai jengkelnya selesai. Ini kalau dibaca 30 juz, saya yakin marahnya reda Pak. Satu juz itu kan 40 menit. Ya, ini 30 juz, 30 kali 40, 1200 menit bagi 60, 20 jam. Baca Quran 20 jam mesti jengkelnya hilang. Kesel sih, pipinya pegel. Ada lagi yang bilang, Pak, aku ndak bisa baca Quran. Ki jengkelnya orang mandeng-mandeng Melayu. Sing endi ya sing atu nemen Melayu. Wah, atu nemen Melayu kan mopo jengkelnya hilang. Tapi jangan lupa bawa duit. Nanti pulangnya naik angkutan. Ada resep lagi. Ketika kita sedang mau marah, luangkan sedikit waktu untuk jengkel. Untuk mengendalikan jengkel, caranya bagaimana? Sedikit waktu untuk berpikir begini. Kira-kira kalau kita marah ada manfaatnya apa tidak? Ada Pak. Kenapa? Karena kemarahannya mencegah orang tidak melakukan keburukan. Itu boleh. Ada orang mau melakukan kemungkaran, ya dengan marah orangnya berhenti, itu boleh. Yang tidak boleh adalah marah ketika peristiwanya sudah terjadi, sehingga tidak mengubah apapun. Contoh lagi ngajari anak nyuci piring, pecah, perlu dimarahi? Tidak perlu.
Walaupun dimarahi, piringnya tidak akan utuh kembali. Ini namanya marah yang tidak mengubah keadaan. Tapi kita cukup nasihati, kemudian kita beri tanggung jawab. Lah ini Bapak Ibu, yang kadang orang-orang tua itu belum mampu membedakan antara nasihat dengan marah. Aku ora jengkel ke Pak, nasihati. Nasihat itu nadanya rendah. Kalau belajar tangga nada, ya pakai do, re, mi. Paling dhuwur fa. Nah ini nasihati pakai si, do. Nasihati sambil peteng-tengan, urate ranteng, meripate abang, tangannya tudang-tuding. Ya orang bilang, kita tuduh nasihat, kita ngamuk kok. Itu. Jadi nasihat itu ya soft, nadanya rendah. Kemudian pilihan katanya santun. Itu orang yang wal kadhiminal ghaidh. Maka Rasulullah pernah ditanya salah seorang sahabat, Rasulullah pesannya apa? La taktub, la taktub, la taktub. Itu pengendalian amarah. Jadi berpikir kira-kira kalau marah ada manfaatnya enggak? Sudah kejadian? Sudah, tidak usah dimarahi. Dinasihati, mintai tanggung jawab. Di jalan misalnya, keserempet kendaraannya ledes. Kita marah tidak mengubah keledesan kendaraan, tinggal orangnya didatangi, Pak, bikin nyerempet motor aku. Oh nggih, mohon maaf ya. Iya. Orangnya nawari, mau diganti? Nggak usah. Kalau mau diganti, mau. Nah yang lecet apa? Ini, bagian ini. Tak ganti yang baru ya, motornya. Bukan, masa motornya diganti. Ini wal kadhiminal ghaidh. Bisa Bapak Ibu? Sepanjang Ramadan sudah marah belum? Sudah? Belum? Wih, berarti ususnya landung namanya. Sabar, meskipun namanya bukan Pak Sabar ya. Sabar. Kemudian yang ketiga, ciri orang muttaqin kata Allah Subhanahu wa taala, wal afina anin nas. Wal afina, orang-orang yang memberi maaf, anin nasi, terhadap manusia. Tidak mungkin mudah memberi maaf kalau jengkelan. Ini satu rangkaian. Orang yang mampu mengendalikan amarah pasti mudah memberi maaf. Untuk bisa memberi maaf kepada Ibu, yang pertama, katakan dalam hati bahwa memberi maaf adalah ibadah. Lihat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Allah memberikan perintah untuk menjadi pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Jadi kalau seorang istri misalnya minta maaf pada suami, biasanya manggilnya apa Bu? Mas. Mending waktu Mas pirang kilo? Mas 70 kilo Pak. Ini Mas hidup ya, bukan Mas dalam kotak. Kalau pas dalam kotak itu nanti kena zakat. Makanya Mas, maaf ya. Ini dalam rangka apa? Kan ini nyaduk maaf. Dalam rangka mikirin pasar ora poyan. Oh, sudah saya maafkan. Nah kan aku nembe ngomong, iya sudah saya maafkan sejak aku menikahimu. Bojone kan adem, kan? Wis lah kawung tukaran. Gantian suaminya pulang telat. Manggilnya apa Pak? Ning bojone. Nok apa? D apa Jo? Jo, masa ngundangnya Jo? Mas Siti undangnya apa Mas?
rahasia, sombong temen ya, takut rahasia. Apa ya yang bebek, beb, ya ayang beb, ayang beb, maafkan suamimu ya, datangnya telat, gantian. Sudah aku maafkan, Mas. Sejak kapan? Sejak engkau menikahiku. Tiru-tiru berarti kan. Hal-hal seperti ini, Bapak dan Ibu, itu menurunkan amarah. Dan hati itu menjadi longgar. Longgar sekali. Jadi bisa dikelola. Jangan kemudian dimintai maaf meneng baik. Jak ngobrol meneng baik. Kayak HP laka kuotane. Centang ireng siji. Geleng maning centang ireng loro. Geleng maning centang ireng biru. Tapi orang balesi. Ini kalau si suami didiamkan oleh istri atau istri didiamkan suami, itu kan bahasa puitisnya, bumi terasa sempit. Nah, takduk satu rumah meneng-menengan. Ya kalau lagi sariawan tidak apa-apa orang sariawan. Jangan menyimpan persoalan. Selesaikan. Sudah. Itu memaafkan ya. 199. Kemudian Bapak dan Ibu, kenapa kita berupaya untuk menjadi pemaaf? Karena punya harapan kalau kita bisa memaafkan orang, kita dimaafkan oleh Allah. Karena kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Maafkan. Bagaimana kalau kita yang salah? Segera minta maaf. Bagaimana kalau kita yang didolimi? Segera memaafkan. Jangan sampai kemudian punya prinsip orang bisa pak. Kerasa apa nih? Loroning ati mandes. Pokoknya tagaret bumine pak. Maksudnya pimen? Dadi banyu ora panyiduk, dadi godhong ora panyuwek. Wis ora ya ora. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Qati'ur rahim. Yaitu memutuskan silaturahim. Kadang-kadang perkaranya sepele. Apa perkaranya? Sajadai anyar ketekan cane. Bila kayak bocah cilik. Jadi kan biasanya ngadeg karo fabulan lagi ora batiran. Bisane senenge ngadeg-ngadeg sajadah anyar kan. Masa kayak gitu aja jadi hati, Pak. Pada waktu kita sekolah malah siklit itu kayak nggak sepatunya anyar ya. Kenalan gitu ya, Pak. Kenalan kalau sepatu anyar itu ketok minum. Nah, kita hanya maafin, itu kan bukan hal yang perlu kita risaukan ya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memudahkan memberi maaf. Yang kedua, yang ketiga ya, supaya kita bisa mudah memberi maaf Bapak Ibu. Kita ingat kebaikan orang itu. Kadang-kadang kan begini, kenapa kita jengkel? Karena yang kita ingat keburukannya. Padahal kebaikan orang itu jauh lebih banyak. Kita lihat di Al-Quran surah An-Nisa misalnya. Allah memberikan nasihat kepada para suami. Kalau ada hal yang tidak disukai oleh istri, ini di ayat ke-19 ya. Allah menyampaikan begini. Fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka jika kamu tidak menyukai mereka, ada satu sifat istri yang membuat suami tidak suka, maka ingatlah sifat-sifat lain yang disukai. Misalnya apa? Punya istri yang pandai pidato. Jadi kalau suami tanya satu perkara, jawabannya deng.
Ini kan membuat suami kadang-kadang tidak suka. Dilah ngomong ke orang gentenan, ngomong begitu. Ingat sifat istri yang baik pasti lebih banyak. Apa kebaikannya misalnya? Kalau ada informasi, istri cepat memberikan informasi karena senang pidato tadi. Yang kedua, istri orang yang dermawan di dalam memberikan jawaban. Kasih satu soal, dia memberi jawaban 10 soal. Ini kan dermawan namanya. Yang ketiga misalnya pinter masak. Ini yang kita ingat-ingat. Ya. Kemudian kalau pulang mesti menyambut suami di depan pintu. Itu hal-hal yang baik itu yang diingat. Nanti salah satu sifat yang tidak disukai akan tenggelam dengan sifat yang disukai. Makanya kata Allah, fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kamu akan dapat banyak kebaikan. Ini kaum pria oleh Allah dididik dengan ajaran yang luar biasa. Dan Rasulullah sudah mempraktikkan itu, Bapak dan Ibu. Maka Rasul seorang suami terbaik memimpin 9 istri, berani menyampaikan pernyataan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kadang umatnya istri hanya satu-satunya, only one, bukan satu di sini, satu di sana, bukan. Ini memang hanya satu-satunya. Tapi satu pekan tukarannya 6 dina. Ini kan namanya tidak mampu mengelola rumah tangga. Kenapa sampai bertengkar? Biasanya tadi mempertahankan egonya masing-masing. Kadang-kadang perkara yang diributkan itu perkara yang belum terjadi. Yang kemarin saya ceritakan di tempat lain. Kemarin datang deh Pak? Oh enggak ya. Tak cerita di sini boleh Pak Ibu? Di sana kita ke Roman itu cuma sore ya. Kamis jam 5. Iya. Saya kemarin cerita menerangkan Anissa ini pada Bapak Ibu di sana. Mungkin saya pernah cerita pada Bapak Ibu juga. Kita ulangi ceritanya. Saya membaca cerita ini di tahun 90. Suwe nemen ya Pak? Suwe nemen. Saya kelas 5 madrasah ibtidaiyah. Masuk ke perpus sekolah, saya membaca buku judulnya Bunga Rampai Kehidupan. Di situ ada beberapa cerpen. Ada si yatim yang berhati emas. Ada suami yang bijaksana. Nah, ini saya mau cerita yang suami yang bijaksana. Ibu-ibu nggak usah protes ya. Bisa nih orang ceritanya istri yang bijaksana. Yang saya baca buku yang nggak bisa ngubah judul gitu ya. Orang seudon memastikan saja. Jadi ada seorang yang baru menikah namanya Salim dengan wanita namanya Aminah. Salim dan Aminah. Kemudian setelah menikah, Salim dan Aminah ini diberi modal oleh orang tuanya berupa kios yang isi jualannya adalah mebel. Kemudian sebagaimana aktivitas orang jual mebel ya jualan. Pulang dari toko, Salim cerita pada istrinya bahwa tadi ada orang yang sudah datang ke toko mau beli ranjang. Harganya 3.000. Tahun 90 sih. Larang Pak. Larang ya Pak. 3.000 itu sudah mahal. 90. Kemudian kata Salim pada Aminah, besok orangnya mau datang, bayar dan ranjangnya akan dibawa. Kemudian kata Salim, nanti kalau uangnya dapat, mau tak belikan sepeda. Kata Aminah, sih buat apa? Buat kalau nanti aku ke toko, aku naik sepeda tidak jalan kaki. Di tahun itu Bapak Ibu, sepeda itu sudah istimewa.
Wong kami satu sekolah aja yang punya sepeda hanya beberapa orang, tidak semuanya punya. Kemudian kata Aminah, Mas jangan beli sepeda, aku pengen gelang. Si bisa nih pengen gelang, iya kan pas nikah sarahannya ndak ada gelangnya, jadi pengen gelang. Kata Salim, kalau beli gelang kamu bisa pakai, tapi aku ndak bisa pakai. Kalau beli sepeda, aku bisa pakai, kamu bisa pakai kalau mau ke pasar atau nanti boncengan ke toko. Kata Aminahnya, enggak, pokoknya saya mau gelang. Jadi Salimnya, pokoknya sepeda, akhirnya tukaran. Padahal duitnya belum ada, tukarannya sudah dimulai. Ini. Lah habis Isya, Salim karena tukaran dengan Aminah kan meneng-menengan. Aminah di kamar, Salim di ruang tamu. Kemudian temannya Salim namanya Ahmad itu datang. Begitu sudah duduk, kata Ahmad, Lim, biasanya kalau aku datang Aminah ikut ke sini. Ini karena dulu SMA-nya bareng. Kata Salim ada di kamar. Lagi tukaran, Salim hanya nyengir saja. Mau bilang iya izin karo Ahmad, mau bilang ora goroh. Jadi jawaban paling aman nyengir Bapak Ibu. Salim ke belakang buatkan minum untuk temannya Ahmad. Jadi tidak disebutkan minumannya apa ya. Apa teh, apa kopi, apa. Di ceritanya tidak disebutkan. Kemudian kata Salim pada Ahmad, aku tak cerita sama kamu, mau dengerin enggak? Ya mau, kamu kan pintar cerita, kata Ahmad. Ini saya lagi cerita Salim dengan Aminah, Salim malah cerita dengan Ahmad. Jadi ceritanya cerita diceritakan. Kata si Ahmad, cerita apa nih? Saya mau cerita ada seorang ayah habis Isya, habis ngajari anaknya baca Quran, kemudian bilang sama anaknya, nah besok papa mau beli kuda. Terus anaknya bilang begini, asik, nanti kalau kudanya datang saya mau pegang ekornya boleh pak? Kata ayahnya, jangan, nanti kalau pegang ekornya kamu disepak. Pak, ekor kuda itu bagus, saya mau pegang, saya mau elus-elus. Kata bapaknya, jangan, nanti kamu disepak, bisa sakit. Pokoknya aku mau pegang, dikandani orang nurut, akhirnya dikepret anak. Ibunya di dapur lagi masak, lari, terus tanya sama si suaminya, ganing bocahnya nangis, tak kepret. Si bisa nih, tak kandani aja ngelus-ngelus buntut yang jaran. Maksa, jadi bojone jarane endi? Jarane laka, bisa nih jarane laka, dikepret. Akhirnya terus istrinya ngomong kata-kata disensor, disensor apa ya? Ini tidak saya ceritakan kata-katanya. Pokoknya istri jengkel, keluar kata-kata yang tidak baik kepada suami. Dasar suami sensor gitu ya. Tulisannya ada di bukunya, tapi saya tidak mengucapkan. Nanti jenengan pulang, pamis bapak nyontoh ini kan gitu ya, disensor kalimatnya. Si Ahmad tertawa ya. Si Aminah di dalam kamar mendengarkan ceritanya suaminya, tertawa. Tapi kan tertawa sendirian tidak enak pak. Akhirnya keluar, terus ngerangkul bojone. Jadi Ahmad ya bener lagi tukaran ya, konangan tinggal. Itulah Bapak Ibu, kadang-kadang dalam rumah tangga itu sesuatu yang belum terjadi diperdebatkan menyebabkan orang bertengkar. Lah contoh pertama tadi duitnya belum kepegang, satunya pengen gelang, satunya pengen sepeda, bertengkar. Contoh yang kedua, bapak dengan anak, kudanya belum dibeli, anaknya sudah dipukul, itu kan kadang-kadang begitu. Jadi ketika bapak ibu ada informasi mau dapat rezeki, ndak usah debat dulu, wong duitnya bedroom dicekel. Jadi sing lanangnya, kiai ngop bapak pan ngedol bawang panen, beli berapa? 1 juta. Ganti mobil loh, aja, buat tuku sawah maning bae.
mobil sawah, akhirnya menang-menang. Setelah itu ternyata tidak jadi panen, aduh kan ya, banjir itu kadang-kadang seperti itu. Maka disinilah Bapak dan Ibu perlunya pengendalian amarah dan perlunya saling memaafkan. Kalau itu dilakukan, tanda ketakwaan ada. Kalau itu dalam rumah tangga, insya Allah menjadi sakinah, mawaddah, warahmah ya, sakinah. Karena apa? Mawaddah, saling mencintai pasangan dengan segala kekurangan. Ditutup dengan pernyataan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang muhsin. 134 selesai, 135, 136 insya Allah di kajian yang akan datang. Kalau ada pertanyaan disilahkan. Kalau tidak ada saya akhiri. Apa yang jadi landasan mereka ketika sebagian orang itu memecah miskin 3 jadi 21? Ada landasannya? Iya, harus tanya sama yang mengerjakan.